kira-kira apa sih Hari Pancasila menurut pandanganmu? Menurut saya, Hari Pancasila adalah momen yang memungkinkan kita sebagai warga Indonesia untuk merenungkan arti penting dari setiap sila dalam Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk mengingat kembali nilai-nilai tersebut dan bagaimana mereka menggambarkan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, makasih Beca atas pendapatnya. Oke, halo semuanya. Hari ini gue lagi sama Halo semuanya, nama gue Joshua. Joshua. Kesibukan lo apa ya? Gua sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Oke. Nah, ini kan lo Fakultas Hukum nih. Pas banget nih pertanyaannya. Lo tahu nggak kapan hari lahir Pancasila itu diperingati? Hari lahir Pancasila diperingatin di tanggal 1 Juni. Oke, betul. Nah, gimana nih menurut lo kenapa Indonesia ini sampai bikin hari lahir Pancasila sebagai hari yang khusus dan diperingatin? Menurut lo kenapa? Menurut gua di sini pada zaman itu pemerintah Indonesia itu kan membentuk nama yang namanya ideologi bangsa. Ideologi bangsa akhirnya ditentukan namanya adalah Pancasila. Makanya menurut gua hal momentum seperti itu, apalagi nih hal momentum yang dimana hari lahirnya sebuah ideologi bangsa atau sebuah pandangan hidup masyarakat Indonesia itu penting untuk diperingati supaya setiap masyarakat Indonesia tahu pandangan hidup ke depannya atau way of life dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu kayak gimana. Makanya sebegitu pentingnya Pancasila diperingatin karena di dalamnya di setiap sila-silanya terdapat nilai-nilai yang terkandung, yaitu persatuan Indonesia, keadilan, musyawarah, keadilan sosial maupun ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah menurut lo nih pengimplementasiannya di Indonesia nih udah berapa persen, dan ya menurut pandangan lo gimana nih? Menurut gua Pancasila ini terrealisasi ini cukup di 50%, bahkan 50% kurang lebih. Karena menurut gue ya, di sini yang gue highlight adalah dalam kehidupan Indonesia sekarang nih, apalagi akhir ini banyak banget masih yang namanya penistaan agama, banyak banget yang namanya tidak boleh ngebangun ruang ibadah. Nah, di situ kan berarti itu melanggar yang namanya nilai dari Pancasila kemanusiaan adil dan beradab, terus juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ menurut gue Indonesia masih belum terrealisasi sama Pancasila itu gitu. Oke, setuju. Berarti dari sini Indonesia masih ada PR ya untuk dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bangsa kita ya. Benar, iya, bener banget, gue setuju apa kata lo tuh. Pancasila itu cita-cita bangsa, makanya sampai saat ini Pancasila itu diteguhkan, bahkan diperingati supaya setiap masyarakat Indonesia tahu cita-cita bangsa ini apa, dan emang kedepannya udah harus kayak gitu. Makanya dan harapan gue, apalagi buat lo yang mahasiswa nih, kita yang mahasiswa tetap ngejaga ideologi Pancasila ini, tetap ngejaga nilai-nilai Pancasila ini jangan sampai terkena yang namanya nilai-nilai dari pengaruh Barat, pengaruh ideologi yang menurut gue tidak baik ataupun merugikan bangsa. Intinya tetap semangat dan jangan lupa berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, sip. Thank you Joshua ya. Thank you waktunya. Oke, bye-bye. Gue Joshua, Pancasila abadi. Halo, boleh ngobrol bentar gak? Boleh, Namanya siapa? nama aku Nicole. Wih, Nicole umur berapa nih? Aku 15 tahun, tapi bulan ini aku bakal jadi 16 tahun. Wih, berarti udah termasuk Gen Z ya? Iya, aku tahun 2008. Wih, oke. Nah, menurut kamu nih sebagai Gen Z, pandangan kamu terhadap hari lahir Pancasila itu seperti apa sih? Aku kalau dengar kata hari lahir Pancasila, yang aku ingat itu selalu tentang lomba-lomba yang ada di sekolah. Wih, kalau biasanya tuh lomba-lombanya kayak gimana? Biasanya itu lomba-lombanya yang ada hubungannya dengan hari lahir Pancasila. Misalkan ada kayak kuis gitu. Nah, itu tuh bertanya-tanya tentang Pancasila, kayak siapa yang pertama kali mencetuskannya dan lain-lain kayak gitu. Oh, biasa kayak gitu kalau di sekolah? Iya, betul. Oke, nah terakhir nih buat closing statementnya, menurut kamu sebagai Gen Z Pancasila itu apa sih?
menurut aku Pancasila itu kan dasar negara Indonesia. Maka dari itu setiap masyarakat Indonesia itu harus melaksanakan kelima sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari karena itu sangat penting bagi kita. Wih, bener banget tuh. Oke, thank you ya Nicole waktunya. Iya. Dadah. Dadah. Halo. Pertama-tama kenalin dulu dong sama kamera. Halo, nama saya Nicholas. Saya berasal dari FISIP UI angkatan 2023. Oke. Sekarang kan udah masuk bulan Juni nih. Udah lewat dari tanggal 1. Ngomongin bulan Juni, menurut lu kan tanggal 1 kan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, pandangan lu gimana nih terkait hari lahir Pancasila tersebut? Boleh jelasin? Oke, kalau pandangan gue sendiri mengenai hari lahir Pancasila itu adalah hari yang bersejarah sekaligus momentum untuk kita mengingatkan kembali kenapa Indonesia ini sangat beragam ya di Indonesia. Nah, hal itu menjadi sebuah peringatan bagi kita semua warga Indonesia bahwasanya kita berasal dari negara yang beragam-ragam. Jadi saya berharap sih di momen-momen seperti itu kita kembali melakukan konsolidasi seluruh Indonesia dan meyakini bahwasanya realisasi dari nilai-nilai Pancasila itu dapat terwujud. Gitu. Bergantung dengan saya berharap program-program pemerintah benar-benar mendukung bagaimana negara kita dapat saling toleransi satu sama lain sih. Sebenarnya hari lahir Pancasila itu adalah momen sakral harusnya. Jadi sayang aja kalau itu flow aja gitu bagi netizen. Kebanyakan ya seperti itu yang saya lihat kondisinya sayangnya hari ini. Gitu. Kita berharap ini menjadi momen yang tetap harus digunakan di negara kita ini. Oke, semoga harapan kita semakin terwujud dengan cepat di negara kita ini. Oke, sekian, makasih atas pendapatnya, Bang Niko. Halo Kak, boleh perkenalan nama dulu? Halo, nama aku Aprinda. Sebelumnya kakak tahu nggak kalau tanggal 1 Juni itu hari apa? Tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Nah, terus menurut kakak gimana sih pandangan kakak tentang hari lahir Pancasila ini? Hari lahir Pancasila, kita balik lagi ke Pancasilanya ya. Pancasila itu salah satu pedoman hidup bangsa Indonesia dan itu adalah salah satu landasan kita ketika kemerdekaan Indonesia ini dilakukan. Jadi itu sangat penting. Pentingnya ada hari lahir itu, hari lahir Pancasila itu kita bisa tetap mengingat perjuangan para pahlawan kita dulu bagaimana ketika memerdekakan bangsa kita ini, dan terusnya juga cara-cara yang dilakukan tuh berbeda. Ada yang mungkin kebanyakan sih upacara dilakukan di sekolah-sekolah atau mungkin di dinas-dinas atau mungkin di kantor-kantor lembaga di Indonesia. Terus mungkin ada beberapa juga yang merayakannya dengan perlombaan. Terus mungkin juga ada yang melakukannya dengan berdoa bersama, mungkinnya ada syukuran dan lain sebagainya. Itu tergantung dari tradisi masing-masing di setiap daerah. Oke Kak, makasih atas waktunya ya Kak. Karena semuanya, hari ini gue mau wawancara nih seseorang bernama siapa nih? Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Kia Tirta, saya dari Produksi Media Angkatan 2023. Oke, sebenarnya gue mau wawancara dikit aja sih, kan berhubungan dengan kemarin itu kita baru ngerayain Hari Pancasila. Ya betul. Juni. Berhubungan dengan itu, gue mau nanya dikit nih, satu aja sih pertanyaannya. Kira-kira impact Pancasila ke kehidupan sehari-hari kita tuh apa sih? Mungkin kita kan anak muda juga nih, anak muda, dan lo juga kuliah sekarang. Kira-kira impactnya kapan nih untuk kehidupan sehari-hari lo? Oke, sebenarnya kalau ditanya buat impact tuh banyak banget ya yang dari Pancasila untuk kehidupan sehari-hari, apalagi kita nih sebagai mahasiswa gitu. Mungkin gue pengen ngambil satu contoh dari Pancasila, yaitu sila pertama ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau yang gue sering ketemuin itu pengalaman gue di kampus, kayak di kampus ini kan di vokasi itu kan banyak banget orang dengan agama yang berbeda-beda gitu kan. Cuman yang gue lihat dari pertemanan gue atau pertemanan orang lain itu kita masih bisa menghargai agama kita masing-masing gitu. Study case-nya contohnya kalau misalkan gue ada teman yang berbeda agama dengan gue, di saat gue pengen sholat atau entah sholat Jumat, teman gue ini masih mau nungguin gue gitu buat sholat. Itu respect banget. Dan kalau misalnya study case-nya juga, misalnya kita di hari Minggu kita mau jalan atau segala macem,
gue respect ke teman gue ini, gue tahu dia ada ibadah di gereja gitu, jadi kayak kita saling respect satu sama lain lah gitu. Paling gitu sih main. Jadi sila pertama ini menjadi landasan kalian, Iya. terutama untuk menghargai sesama, Betul. untuk ya menghargai perbedaan juga lah betul. antar agama gitu. Karena Indonesia juga, as you guys know, di Indonesia banyak banget agama dan banyak banget budaya, dan kita harus respect kan. Thank you banget. Iya, Kayak- aman aja Damar Sinara.